Pada istilah medis, pada saat kita menggunakan akhiran oid, itu artinya menyerupai. Jadi kalau kita berbicara typhoid, itu menurut tata bahasanya adalah jadi yang dimaksud dengan penyakit tifus ini adalah satu subset penyakit infeksi menular. Tapi sebenarnya saya yakin yang dimaksud di masyarakat itu sebenarnya bukan tifus, tapi yang dimaksud adalah tifoid sebetulnya. Yang disebabkan oleh karena infeksi kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Yang kedua infeksi ini akhirnya membentuk suatu gabungan penyakit yang dikenal sebagai enteric fever dengan manifestasinya typhoid fever atau paratyphoid fever. Sementara kalau untuk tifus, itu adalah penyakit lain yang disebabkan oleh kuman yang berbeda. Kumannya berasal dari kelompok Rickettsia dengan penyakit nama lainnya adalah scrub typhus. Jadi ini memang suatu term yang berbeda. Jadi seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa memang tifus dan tifoid itu berbeda. Jadi untuk bisa difahami, pada istilah medis, pada saat kita menggunakan akhiran oid, itu artinya menyerupai. Jadi kalau kita berbicara typhoid, itu menurut tata bahasanya adalah suatu kondisi yang menyerupai seperti tifus. Tapi sebetulnya dia bukan tifus, dia adalah menyerupai, jadi namanya typhoid. Dan kumannya pun berbeda. Yang satu, typhoid berasal dari genus Salmonella, sementara kalau untuk tifus itu berasal dari kelompok Rickettsia. Jadi memang ini adalah dua kondisi penyakit yang berbeda, namun pada kenyataan di lapangan sering dicampur adukan dan disalahartikan. Jadi kalau untuk penularan penyakit typhoid yang disebabkan oleh karena genus Salmonella, ini penularannya dengan cara fecal oral. Jadi dimaksud dengan cara fecal oral, seseorang tidak sengaja memakan atau meminum entah makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan kuman Salmonella. Jadi pada saat dia memakan atau meminum produk makanan tersebut atau minuman tersebut, dia secara tidak sengaja ikut menelan kuman Salmonella tersebut. Cara penularannya dikenal sebagai fecal oral karena memang sumber penularannya adalah dari kotoran manusia yang memang terinfeksi dengan kuman Salmonella typhoid atau paratyphoid ini yang kemudian mencemari sumber air atau mungkin yang lain-lain yang akhirnya pada saat makanan atau minuman ini tidak diolah dengan baik, tidak diolah dengan matang gitu, jadi akhirnya seseorang bisa terkontaminasi atau terinfeksi. Atau cara penularan yang kedua, pada saat seseorang memegang sesuatu benda dan dia belum mencuci tangan sebelum memakan makanan tersebut dan kemudian sebelumnya barangkali hal yang dipegang itu adalah hal yang mungkin agak jorok, mungkin habis berkebun atau yang lain-lain yang ternyata itu terkontaminasi dengan kuman Salmonella, ini bisa menjadi rute infeksi yang kedua. Jadi pada prinsipnya cara penularan typhoid itu adalah cara penularan melalui makanan ya atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella. Adapun pola demamnya sendiri ini cukup khas di mana dia tidak muncul secara mendadak, tapi dia muncul secara bertahap namun progresif.